Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Baratsuta Pramodana dari kelompok 21 akan membacakan hasil observasi yang sudah kami laksanakan di MTS Nurul Yakin mulai dari tanggal 22 sampai 28 Oktober 2020. Oke, saya akan langsung membacakan. Yang pertama yaitu pembagian bab. Di sini ada 6 bab. Bab pertama visi misi dan SOTK sekolah. Yang kedua bab kedua kultur sekolah. Bab ketiga kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Bab keempat peraturan dan tata tertib sekolah. Bab kelima kegiatan seremonial formal. Dan yang terakhir bab keenam yaitu praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. Selanjutnya bab pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang visi dan misi dari MTS Nurul Yakin. Visinya yaitu berilmu, beriman, berprestasi, dan cerdas dalam pengalaman. Kemudian misinya yaitu yang pertama meningkatkan mutu pembelajaran tingkat satuan pendidikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 dan Permendikbud Nomor 20, 21, 22, 23, dan 24 Tahun 2016. Kemudian meningkatkan mutu pembelajaran untuk menunjang peningkatan prestasi akademik melalui inovasi dalam input dan proses pembelajaran. Kemudian meningkatnya prestasi akademik dan non-akademik siswa melalui berbagai program intrakurikuler dan ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian meningkatnya kinerja profesionalisme kepala MTS Nurul Yakin Praya, guru dan karyawan melalui dukungan kegiatan personil. Kemudian menciptakan lingkungan MTS Nurul Yakin Praya yang kondusif dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya meningkatnya kinerja madrasah melalui pengembangan manajemen berbasis madrasah dengan dukungan dari komite madrasah. Kemudian meningkatnya mobilitas dan penggalangan dana baik secara internal maupun eksternal. Kemudian meningkatnya pelaksanaan evaluasi dan penilaian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Kemudian melaksanakan pengelolaan MTS Nurul Yakin Praya sesuai dengan manajemen berbasis madrasah. Kemudian mengoptimalkan sumber dana dan daya dukung pendanaan di MTS Nurul Yakin Praya. Dan melaksanakan sistem penilaian hasil belajar secara efektif, objektif, dan sistematis. Kemudian menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam suasana belajar yang kondusif. 13. Kemudian memberikan bimbingan kepada siswa agar mampu dalam menulis karya ilmiah remaja. Kemudian menumbuh kembangkan suasana islami baik dalam berpikir maupun bertindak. Kemudian memberikan bimbingan kepada siswa agar sadar tentang kebersihan diri dan lingkungan madrasah. Kemudian memberikan bimbingan kepada siswa agar berprestasi dalam bidang olahraga dan seni. Menumbuhkan semangat siswa agar selalu berdisiplin, dan terakhir yaitu memberikan bimbingan kepada siswa agar berperan dalam STQ siswa. Kemudian usaha atau implementasi sekolah dalam mewujudkan visi dan misi. Yang pertama yaitu mendidik sepenuhnya siswa-siswi supaya menjadi siswa-siswi yang berprestasi dan berakhlak. Yang kedua, memberikan berbagai macam motivasi dengan cara yang berbeda-beda. Dan yang terakhir yaitu memfasilitasi siswa-siswi yang mempunyai bakat, atau dengan kata lain kita mengembangkan kemudian memberikan bimbingan supaya siswa-siswa yang memiliki bakat tersebut bisa mengembangkan, kita bantu kembangkan bakatnya. Kemudian bab kedua yaitu tentang kultur sekolah. Di sini ada beberapa kegiatan, contohnya kegiatan 3S.
Kegiatan 3S wajib diajarkan kepada para penerus bangsa karena kegiatan ini bertujuan agar siswa menjadi lebih ramah, sopan, dan santun terhadap orang lain di lingkungannya. Di MTS Nurul Yakin ini ada beberapa siswanya yang menerapkan 3S kepada saya dan rekan-rekan para mahasiswa. Kebanyakan siswi. Untuk siswa ada sedikit saja yang melakukannya. Untuk guru-guru di sana mereka semua melakukan kegiatan 3S kepada kami, murid dan juga kepada guru yang lain. Untuk kegiatan 3S-nya masih agak kurang. Kemudian prestasi akademik sekolah dan strategi. MTS Nurul Yakin mempunyai beberapa prestasi akademik yang diraih oleh siswa. Madrasah ini memiliki strategi yang cukup bagus. Strateginya adalah dengan cara membina siswa-siswi yang memiliki kepintaran tinggi, kemudian mereka menyaring siswa-siswi tersebut untuk diambil beberapa orang yang akan diikutkan pada perlombaan atau beberapa pertandingan. Tentunya pembinaannya tidak sembarangan. Madrasah akan menyewa pembina yang pintar agar siswa-siswi mendapat hasil yang maksimal. Prestasi non-akademik sekolah dan strategi. MTS Nurul Yakin selain memiliki prestasi akademik, juga mempunyai beberapa prestasi non-akademik. Prestasinya antara lain marching band, pramuka, PMR, Kenpu. Untuk strateginya bisa dibilang sama seperti pembinaan untuk akademiknya, dan jangan lupa untuk selalu berlatih agar menjadi yang terbaik. Kemudian peraturan penggunaan seragam sekolah. Menurut koordinator lapangan saya, beliau mengatakan kalau MTS Nurul Yakin tetap mengikuti aturan sesuai dengan Permendikbud, yaitu menggunakan pakaian rapi. Jikalau ada siswa yang menggunakan seragam yang tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh yayasan, maka mereka siap menanggulangi atau memperbaiki, atau mungkin diberikan sanksi untuk beberapa siswa yang masih kurang bagus pakaiannya. Kemudian pemanfaatan teknologi informasi. Sesuai dengan anjuran dari kurikulum, MTS kembali mengadakan pelajaran TIK agar siswa-siswa tidak gaptek atau gagap teknologi. Dikarenakan zaman sekarang kita bisa menemukan hal-hal yang berhubungan dengan teknologi dimanapun. Kita juga bisa melihat kalau untuk saat ini media telekomunikasi seperti HP itu sangat penting supaya agar semua mahasiswa bisa menggunakan HP, terutama di masa pandemi ini masih banyak beberapa siswa yang masih belum bisa menggunakan HP untuk belajar online. Hubungan sekolah dengan orang tua siswa. Hubungan berjalan dengan baik, lancar. Berbagai acara semi formal diadakan seperti pengajian yang diadakan setiap hari Rabu yang dihadiri oleh yayasan dan Tuan Guru sehingga dapat menjalin hubungan semakin erat antara sekolah dengan wali murid. Kemudian pelanggaran siswa. Untuk pelanggaran yang dilakukan masih terbilang biasa karena semua sekolah pasti memiliki beberapa siswa yang nakal. Masih ada beberapa siswa yang terlambat karena belum punya kendaraan atau transportasi dan jarak rumah mereka yang terbilang cukup jauh. Untuk solusinya, pihak yayasan hanya bisa menyuruh para siswa-siswi yang bersangkutan untuk berangkat lebih awal. Pihak yayasan tidak mungkin memberi kelonggaran waktu untuk siswa-siswi tersebut. Untuk bolos, koordinator saya mengatakan tidak ada siswa-siswi yang bolos dikarenakan madrasah memiliki satpam yang berjaga terus sepanjang jam sekolah. Untuk yang masalah non-akademik yang biasanya dialami peserta didik di sekolah, serta solusi yang dilakukan oleh pihak yayasan. Terdapat beberapa kegiatan ekstra yang butuh perhatian khusus dari pihak yayasan seperti bulu tangkis dikarenakan sarana dan prasarananya yang kurang. Di yayasan ini terdapat 3 tingkatan sekolah yaitu madrasah, aliyah, dan MA yang menyebabkan kita tidak bisa bergerak sendiri. Untuk solusinya, koordinator saya tidak mengatakan apapun. Bab ketiga, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan kokurikuler, jenis kegiatan kokurikuler yang dilakukan sekolah adalah study tour ke museum yang diadakan setiap 1 kali dalam 1 tahun yang dibina langsung oleh bagian kesiswaan. Siswa-siswi yang bersangkutan wajib untuk ikut serta dalam kegiatan ini. Setiap pembina akan
membina semua siswa-siswi yang akan ikut setidaknya seminggu sebelum acara dimulai agar para siswa-siswi dapat berperilaku yang sopan di lokasi tersebut. Kegiatan ekstrakurikuler. Jenis kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan oleh pihak yayasan yaitu drum band, badminton, pramuka, dan lain-lain yang dibina secara langsung oleh pelatih yang diutus langsung oleh pihak yayasan. Untuk kegiatan ekstrakurikuler pramuka, semua siswa-siswi wajib mengikutinya. Jika tidak akan ada konsekuensinya. Kemudian bab 4, peraturan dan tata tertib sekolah. Peraturan dan tata tertib sekolah. Yang pertama, memahami struktur organisasi dan mekanisme bekerja. 2. Menjaga nama baik profesi dan organisasi madrasah. 3. Menaati dan menjalankan perintah kedinasan dan atasan. Yang keempat, mengutamakan kepentingan madrasah di atas kepentingan pribadi. 5. Menjalin hubungan kekeluargaan sesama warga madrasah. Yang keenam, memiliki kepedulian terhadap lingkungan madrasah, kelas bersih, rapi, dan aman. Menciptakan madrasah sebagai pusat wisata madrasah. Kemudian berpakaian rapi, bersih, dan bersepatu selama jam kerja. Kemudian memiliki loyalitas, dedikasi, dan komitmen kuat sesuai dengan deskripsi kerja. Menerima HR, upah, insentif, vakasi, dan tujuan lain sesuai dengan ketentuan kemampuan madrasah. Kemudian, strategi sekolah mengimplementasikan peraturan dan tata tertib sekolah, yaitu dengan cara mengetahui strategi tata tertib sekolah dalam meningkatkan pendidikan karakter dan kedisiplinan siswa, mengetahui implementasi tata tertib sekolah dalam menunjang pendidikan karakter dan kedisiplinan siswa, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dari pihak yayasan dalam mengimplementasikan tata tertib sekolah dalam menunjang pendidikan karakter kedisiplinan. Dengan cara meningkatkan pembentukan karakter disiplin adalah pembiasaan kegiatan yang membentuk karakter disiplin. Adapun pembiasaannya meliputi disiplin waktu dan model potongan rambut serta cara berpakaian. Kemudian dengan cara meningkatkan pendidikan karakter kedisiplinan siswa, menanamkan pendidikan karakter disiplin melalui kegiatan keagamaan dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan karakter kedisiplinan seperti semacam peraturan model potongan rambut dan disiplin waktu. Bab kelima, kegiatan seremonial formal. Yang pertama yaitu upacara bendera. Upacara bendera selalu diadakan setiap hari Senin untuk memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia yang dimulai dari pukul 7 pagi sampai selesai. Sedangkan di masa pandemi ini upacara bendera tidak ditiadakan dulu karena nanti penyebaran virusnya semakin menjadi-jadi. Yang kedua, Hari Guru. Hari Guru diadakan di setiap 1 kali dalam 1 tahun, tepatnya setiap tanggal 25 November. Di MTS ini ada kegiatan acara tausiah dari ketua yayasan. Dan yang terakhir yaitu praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. Yang pertama yaitu kegiatan mengaji. Kegiatan mengaji ini dilakukan setiap hari yang dilakukan sebelum jam pelajaran dimulai. Karena ini merupakan kegiatan wajib. Karena yayasan tersebut merupakan madrasah sekolah agama, jadinya diwajibkan. Yang kedua, berdoa bersama. Berdoa bersama ini selalu diterapkan di dalam kelas yang dilakukan sebelum memulai proses belajar mengajar. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.